selalu dalam keadaan sehat dan baik. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bodhisattva ya. Sifat-sifat bodhisattva di halaman 12. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa? Sifat-sifat bodhisattva. Kemudian kita akan belajar juga tentang sifat bodhisattva yang pertama, yaitu dana paramita ya. Oke, kita langsung ke materi. Sifat-sifat bodhisattva ya. Jadi seorang bodhisattva itu tentunya memiliki sifat-sifat yang luhur atau yang disebut dengan paramita. Jadi dalam kehidupannya ya, kelahiran yang sebelum menjadi Buddha ya, seorang bodhisattva itu dalam kehidupannya, dalam hidupnya, yaitu untuk menyempurnakan paramita ya, untuk menyempurnakan paramita. Setelah semua paramita disempurnakan, baru seorang bodhisattva ini akan menjadi seorang Buddha ya. Untuk dapat mencapai cita-citanya ya, jadi bodhisattva kan bercita-cita atau makhluk yang bercita-cita ingin menjadi Buddha. Seorang bodhisattva harus melakukan kebajikan yang disebut dengan paramita tadi ya, menyempurnakan paramita. Paramita adalah sifat luhur yang dimiliki seorang bodhisattva atau seseorang yang ingin menjadi bodhisatta atau bodhisattva ya. Nah, di sini terdapat 6 sifat luhur bodhisattva yang disebut dengan satparamita ya. Nah, sifat bodhisattva ada 6 atau disebut dengan satparamita. Yang pertama ya, yaitu dana paramita, yaitu melatih kemurahan hati ya, memberi ya, berdana. Kemudian sila paramita atau melatih pengendalian diri. Kalau di dalam agama Buddha ya, melatih silanya ada 5 ya. Melatih untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, melatih untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Yang ketiga, melatih untuk menghindari berbuat asusila. Yang ketiga, melatih menghindari keempat ya, melatih menghindari berkata yang tidak benar atau berbohong. Dan yang kelima adalah melatih menghindari dari makan atau minum yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran atau disebut mabuk-mabukan ya. Kemudian yang ketiga, paramita yang ketiga yaitu wirya paramita, melatih keuletan dan pengabdian. Dan yang keempat, kanti paramita, melatih kesabaran dan rendah hati. Kanti ya, kanti artinya adalah sabar. Dhyana paramita yang kelima ya, melatih ketenangan pikiran. Dan yang keenam yaitu pratnya paramita, yaitu melatih kebijaksanaan. Pratnya ya, bijaksana. Nah, itu adalah sifat-sifat bodhisattva atau paramita yang dikembangkan oleh seorang bodhisattva dalam kehidupannya ya, ada 6 atau disebut dengan satparamita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang paramita yang pertama ya, dari 6 tersebut. Yang pertama yaitu dana paramita. Jadi anak-anak Bapak nanti akan mengerti atau mengetahui ya, pengertian dana itu seperti apa ya. Kemudian macam dana itu apa saja ya. Di halaman 13, dana paramita ya. Dana paramita adalah sifat luhur untuk melatih
kemurahan hati, ya, kemurahan hati, memberikan apa yang kita punyai, ya. Nah, sifat luhur ini senantiasa mendorong kita untuk selalu beramal dan berkorban untuk menolong umat manusia yang menderita. Dana artinya adalah memberi. Dana bukan semata-mata dana amal, ya. Memberi tidak hanya dalam bentuk materi, ya. Jadi setahu kita memberi itu hanya bentuk materi, bentuk benda saja. Tetapi ada dana-dana yang lain di dalam agama Buddha, ya. Nah, senyum yang tulus juga merupakan salah satu bentuk dana, ya. Bila kita bersedia memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita telah melakukan dana juga. Namanya apa, ya? Abaya dana, ya, memaafkan. Kata-kata yang baik dan menyenangkan adalah dana yang besar. Untuk berdana kita harus memiliki kemurahan hati. Kita tidak boleh berdana dengan hati terpaksa, ya, atau tidak ikhlas. Harus berdana dengan ikhlas dan senang agar membuahkan hasil yang baik. Dengan dana yang benar akan memberikan perasaan bahagia kepada penerima dana. Kemudian terdapat 4 macam dana. Yang A yaitu dhamma dana, adalah amal kebajikan pengorbanan untuk kepentingan dharma, ya, untuk kebenaran atau agama. Mereka yang memberikan dhamma dana ialah, contohnya Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan ajarannya kepada semua makhluk, itu termasuk dhamma dana. Kemudian para anggota sangga, anggota sangga atau para biku yang ceramah-ceramah di wihara, itu juga disebut dhamma dana, ya. Dan para dharma duta atau dhamma katika. Jadi bapak ibu guru kalian, ya, yang memberikan pengetahuan itu termasuk dhamma dana. Ada lagi yaitu memberikan nasihat yang baik, ya. Nah, itu juga termasuk dhamma dana. Kemudian yang B yaitu adalah ati dana, adalah amal kebajikan pengorbanan dalam wujud pengorbanan diri sendiri, ya, mengorbankan jiwa dan raganya sendiri. Mereka yang melaksanakan ati dana adalah para bodhisatwa, ya. Para bodhisatwa ini untuk menolong makhluk lain, ya, itu bahkan rela mati, ya. Contohnya ketika seorang bodhisatwa menolong harimau yang kelaparan dan anak-anaknya, ya. Nah, beliau mengorbankan dirinya, ya, untuk dimakan oleh harimau. Kemudian di halaman 14 yang ketiga yaitu mahati dana, adalah pengorbanan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara. Mereka yang melaksanakan mahati dana, tentunya adalah para pahlawan, ya, yang telah gugur membela bangsa dan negara. Dan yang keempat atau D, ya, amisa dana, adalah pengorbanan amal kebajikan dalam bentuk harta benda, ya, bisa berbentuk uang. Jadi kalau kita memberikan uang pada orang lain itu termasuk amisa dana. Kemudian donor darah, mata, ya, ginjal, jantung, pakaian, makanan, itu termasuk dhamma dana. Dhamma dana ini dapat berbentuk materi, ya. Kita bisa lihat bendanya. Nah, itu tentang dana paramita. Nah, selanjutnya dan macam dana, ya, ada 4. Nah, ini ada di halaman 15 ada cerita Buddhis, ya, tentang kisah Sasa Jataka, ya, kisah tentang kemurahan hati berkaitan dengan dana, ya. Suatu ketika bodhisattva terlahir sebagai seekor kelinci
Ia bersahabat dengan seekor monyet, seekor anjing hutan, dan seekor berang-berang. Mereka hidup bersama dengan rukun dan damai di dalam hutan. Mereka selalu mengembara dan berkumpul setiap 10 hari untuk membicarakan hal-hal yang baik. Kelinci yang bijaksana selalu menasihati sahabatnya agar senantiasa menolong yang lain, memberi dana, berbuat baik, dan berbudi luhur. Suatu hari di bulan purnama, kelinci mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan dana dan sila dengan lebih sempurna. Sahabat-sahabatnya setuju dan mulai mempersiapkan diri dengan segala sesuatunya agar dapat berdana kepada seseorang yang meminta. Kelinci menyediakan rumput untuk dimakan, berang-berang menyediakan beberapa ekor ikan, monyet menyediakan buah mangga yang manis, anjing hutan menyediakan seekor kadal dan sebuah kendi susu asam. Kemudian Dewa Saka yang mendengar niat baik mereka turun ke bumi dan menyamar sebagai seorang brahmana yang sedang kelaparan. Beliau datang untuk menguji niat mereka. Dari berang-berang, anjing hutan, dan monyet, mereka semuanya memberikan apa yang mereka miliki. Terakhir, ia pergi ke kediaman si kelinci. Bodhisattva merasa sangat gembira ya mendengar apa yang diinginkan Brahmana dan berkata, "Brahmana, Anda telah melakukan hal yang benar dengan datang meminta makanan kepadaku. Hari ini akan kuberikan kepadamu persembahan yang belum pernah kuberikan sebelumnya. Pergilah dan kumpulkanlah kayu-kayu bakar serta nyalakan api. Saya akan mengorbankan diriku sendiri dengan melompat ke dalam api. Bila mana dagingku telah cukup matang, makanlah sesukamu dan jalankanlah kewajibanmu sebagai seorang petapa." Setelah mendengarkan apa yang dikatakannya, dengan kesaktiannya Saka memunculkan satu tumpukan bara api yang berkobar-kobar dan memberitahu kelinci. Kemudian dengan bahagia dan tanpa memperdulikan dirinya sendiri, kelinci melompat ke dalam kobaran api yang menyala untuk mempersembahkan tubuhnya agar dimakan oleh Brahmana. Suatu pengorbanan yang luar biasa. Saat itu juga terjadi keajaiban. Kelinci yang gagah berani itu tidak terbakar. Dewa Saka dengan kesaktiannya mengambil kelinci dengan tangannya sendiri dan menyelamatkan hidupnya. Selanjutnya, untuk mengenang pengorbanan suci kelinci, Dewa Saka menggambar bentuk kelinci di bulan ya. Bisa dilihat di halaman 17. Nah, kisah di atas menceritakan pengorbanan tulus seekor kelinci agar dagingnya dapat dimakan oleh seorang brahmana yang sedang membutuhkan ya. Jadi itu cerita tentang Mahatidana ya, atau dana pengorbanan jiwa dan raga yang dilakukan oleh seorang bodhisattva ya. Jadi kalau kita ya tidak demikian ya. Nah, kita dapat melakukan amisadana ya, kita dapat memberikan atau mempraktekkan berdana kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan apa? Berbentuk materi, bisa uang, bisa makanan ya, bisa pakaian, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Nah, Bapak semuanya, kita sudah belajar tentang sifat-sifat bodhisattva ya. Nah, sekarang anak-anak Bapak semua mengerti ya, mengetahui ada 6 paramita ya yang dilatih oleh seorang bodhisattva. Dan kita juga sudah belajar tentang dana paramita dan
4 macam dana ya. Ada dana, abidana, mati dana, dan amisada dana. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan anak-anak Bapak semuanya tentang Buddha Dharma. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari Bapak, selamat pagi. Namo Buddhaya.